terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Membangun Indonesia merupakan nawacita dan sebuah janji politik Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir kepemimpinannya. Sejak tahun 2014, Presiden Jokowi menekankan banyak aspek penting pembangunan. Salah satu diantaranya ialah transportasi dan infrastrukturnya. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan transportasi yang memadai, khususnya dalam bidang infrastruktur, untuk memudahkan memobilisasi orang, barang, hingga jasa. Dan infrastruktur transportasi menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama langsung di studio GPR TV, juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Halo Ibu Adita. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah hadir dan berdialog bersama Kominfo Newsroom hari ini. Sama-sama, kita juga senang bisa berbagi ya nanti tentang capaian ya. Bu, berbicara tentang capaian yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya Kementerian Perhubungan, apa saja yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir ini, Bu Adita? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, 10 tahun terakhir ini memang luar biasa ya. Kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memang punya fokus kepada salah satunya pembangunan infrastruktur ya. Ini tentu didasari oleh kita punya negara yang begitu besar dengan kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dan ini sebagian besar adalah air ya, laut dan sungai. Jadi memang konektivitas transportasi itu menjadi kunci untuk bisa membangun dan kemudian meningkatkan perekonomian negara. Nah, tentu dengan adanya pembangunan infrastruktur kita berharap ini bisa menjadi enabler ya, atau penopang, pengungkit bagi sektor-sektor yang lain untuk berkembang. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ini banyak sekali. Tadi sudah disampaikan juga mengenai pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur ini ada yang berupa prasarana, ada yang sarana. Jadi sarana ini mungkin yang digunakan sebagai moda, prasarana ini adalah simpul-simpul transportasinya. Itu banyak sekali Mbak, dan saya catat total saja ada 521 pembangunan infrastruktur, baik itu untuk sarana maupun prasarana. Dan ini terdiri dari untuk matra darat, laut, udara, dan kereta api. Jadi memang sangat-sangat besar, sangat luas, dan jumlahnya banyak. Tentu tapi kita tidak hanya membangun ya, kita juga harus memperhatikan kemanfaatannya. Jadi ketika sudah ada infrastruktur itu, bagaimana kemudian dioptimalkan penggunaannya untuk bisa memberikan dampak, baik itu dampak langsung maupun multiplier effect atau dampak bergandanya. Kalau di sisi darat itu kita ada lebih dari 157 pembangunan terminal dan rehabilitasi terminal. Di samping juga tentu ada program-program yang terkait dengan angkutan jalan. Bagaimana negara hadir untuk membantu peningkatan konektivitas di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Lalu di laut ada 193 pembangunan pelabuhan. Besar, kecil, perintis ya, itu semua kita bangun. Lalu di udara, total ada 91 pembangunan bandara, baik itu yang perintis maupun bandara-bandara rehabilitasi. Beberapa kali Presiden juga berkesempatan melakukan peresmian langsung ya, baik itu di Jawa maupun juga di kota-kota atau daerah-daerah terpencil. Terakhir kemarin ada di Gorontalo, di Kabupaten Pohuwatu. Lalu juga kalau perkereta apian, nah ini mungkin satu yang fenomenal adalah adanya perkereta apian pertama di Sulawesi. Itu adalah kereta api Makassar Parepare. Tentu juga kita menambah jalur di Jawa maupun di Sumatera. Di samping adanya kereta-kereta berteknologi tinggi ya. Mungkin Mbak juga sudah merasakan yang namanya Wush dari Jakarta ke Bandung, juga LRT yang otonomus tanpa masinis. Jadi saya berkesimpulan bahwa 10 tahun terakhir ini luar biasa ya, dan sudah banyak sekali yang disaksikan sendiri dan dirasakan sendiri oleh masyarakat, dan mereka memberikan kesaksian maupun testimoni yang cukup baik ya, dan kita tentu berharap nanti pemanfaatannya bisa terus makin optimal sehingga memberikan dampak kepada peningkatan perekonomian Indonesia. Baik, Bu Ira tadi juga menjelaskan terkait dengan moda transportasi udara, laut, hingga darat seperti itu ya Bu Ira. Nah, perkembangannya sejauh ini seperti apa Bu? Untuk pemanfaatannya, dampaknya bagi masyarakat sekitar itu seperti apa? Ya, pemanfaatannya memang satu ya, ada yang sudah terbangun, sudah beroperasi, dan kemudian memberikan dampak. Tentu bagaimana peningkatan konektivitas bisa terjadi di daerah itu ya. Itu yang pertama, itu yang paling mendasar. Tapi setelah itu kita juga harus melihat apakah ada efek lanjutannya.
dari keberadaan infrastruktur. Seperti bandara yang kemudian dia juga harus punya jalan akses ya, yang jalan itu kita tentu bekerja sama dengan Kementerian PUPR ya, atau pemerintah daerah, agar dicapai atau diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dengan adanya bandara, saya kasih contoh satu aja ya, misalnya bandara gitu. Dengan adanya bandara, ini kan berarti lebih mudah orang untuk mengakses wilayah tersebut ya. Dan dengan adanya bandara juga, lalu lintas orang dan barang jadi lebih lancar gitu. Secara waktu, secara keterjangkauan ini juga tentu akan memberikan manfaat bagi daerah setempat untuk tadi ya, perekonomian, pariwisata, itu jadi lebih baik. Dan ini tidak hanya yang antar kota ya, kita bicara perkotaan Mbak. Perkotaan itu isunya kan macet ya. Kita lihat aja Jabodetabek itu kemacetannya katanya setiap hari itu punya potensi kerugian hampir 100 triliun. Itu kan sangat setahun ya, maksud saya bukan sehari. Nah, ini harus dicari solusinya. Dan salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu mau beralih menggunakan transportasi umum massal. Dan ini kuncinya adalah pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan. Jabodetabek kita sekarang sudah punya selain KRL yang sudah duluan, ada LRT dari Bekasi, dari Depok, ya nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi ke daerah-daerah yang lain. Lalu MRT juga, belum kita tadi sudah bicara WUS juga, itu menyingkat waktu dari 3 jam jadi mungkin cuma tinggal 30 menit, 40 menit ya. Jadi ini tadi mengakselerasi konektivitas sehingga sektor yang lain juga bisa menjadi lebih meningkat. Tapi Bu Aditya juga menjelaskan bahwa konektivitas itu yang paling utama seperti itu antar wilayah secara nasional. Itu juga menjadi salah satu komitmen yang digaungkan oleh Kementerian Perhubungan secara terus-menerus. Bagaimana di dalam perkotaan itu sendiri kan menciptakan berbagai solusi untuk agar tidak macet seperti itu ya Bu ya. Di laut sendiri itu bagaimana penciptaan agar proses dalam menekan disparitas harga itu seperti apa Bu? Ya, kalau bicara disparitas memang isunya adalah selalu Jawa dan luar Jawa atau Barat dan Timur ya. Ya kita sadari memang saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur itu punya tantangan terkait dengan mungkin jangkauan transportasinya ya. Dan karena biaya transportasi atau biaya logistiknya tinggi, itu mengakibatkan harga-harga komoditas juga biasanya jadi lebih mahal. Bahan-bahan sembako, kemudian juga yang penting untuk pembangunan seperti semen dan yang lain-lain, lalu juga hal-hal yang terkait dengan bahan yang namanya pokok dan penting, itu biasanya memang menimbulkan kenaikan harga akibat biaya logistik. Nah disitulah kita punya program namanya Tol Laut. Ya. Tol Laut ini mungkin bukan berarti ada tol di atas laut ya. Ini yang kadang-kadang orang bingung, emang ada tuh tol di atas laut. Yang ada sebenarnya adalah bagaimana kita, negara hadir, memberikan subsidi kepada angkutan barang logistik ya, yang ini spesifik adalah bahan pokok dan penting. Tadi saya bilang 9 bahan pokok, beras, cabai gitu ya, dan juga bahan makanan yang lain. Lalu ditambah juga untuk yang kebutuhan pembangunan, saya tadi sampaikan semen, bahan bakar, minyak, dan sebagainya. Ini menggunakan fasilitas dari tol laut, ini harga logistiknya menjadi bisa ditekan karena pemerintah subsidi. Jadi makanya kalau ada orang yang ingin mengirim barang ke Papua misalnya, ini menjadi lebih murah karena ada biaya logistik yang disubsidi oleh negara. Nah, ini adalah salah satu program dari Kementerian Perhubungan juga di masa pemerintahan Pak Joko Widodo. Bahkan ini di awal beliau ini menjabat, itu sudah langsung digaungkan, dicanangkan tol laut itu adalah program strategis. Jadi saat ini kalau bisa dilihat disparitas harga khususnya di timur, itu bisa dikatakan turun sampai 20%, Mbak. Jadi kalaupun tidak sama persis harganya, ini sudah turun drastis dibandingkan sekian tahun yang lalu. Bisa dibuktikan harga beras misalnya ya, ini sekarang sudah tidak terlalu jauh lah dengan Jawa ya, karena tadi dikirimkan melalui tol laut, atau antar pulau, katakanlah pulau di Papua dengan di Maluku, itu juga terhubung juga dengan tol laut. Jadi itu salah satu contoh aja ya, di bagaimana perhubungan laut ini bisa membantu menekan perbedaan atau disparitas harga yang dulunya itu sangat tajam dan sekarang kita bisa perkecil. Apakah dengan adanya program tol laut itu menjadi salah satu hal untuk mendukung program Presiden Joko Widodo juga dalam menciptakan Indonesia sentris, Bu Dita? Betul sekali, Mbak. Jadi Indonesia sentris ini seperti namanya ya, kita ingin membangun ya secara keseluruhan tentunya, dan karena kami di sektor transportasi, tentunya bagaimana transportasi dan infrastrukturnya ini bisa merata ke seluruh Indonesia.
harus diakui sebelumnya ini masih banyak terpusat di Jawa dan kota-kota besar ya. Sementara ini kan Indonesia besar, semua juga butuh berkembang, sehingga satu visi pembangunan dari Pak Presiden Joko Widodo adalah Indonesia sentris, di mana kita membangun sampai ke pelosok, sampai perbatasan, daerah terpencil, terluar, itu kita bangun. Nah, seperti apa peran dari sektor transportasi? Tadi yang sudah saya sempat sebutkan, namanya pembangunan di perintis. Perintis ini bisa laut, bisa udara, ya, bisa darat juga. Jadi transportasi perintis ini sebenarnya adalah negara hadir sekali lagi dengan memberikan subsidi angkutannya ya, untuk bisa menekan harga baik itu untuk laut, udara maupun di darat. Kalau di darat itu seperti kalau bisa dilihat nanti di di Papua, Provinsi Papua ini banyak sekali bis Damri yang kemudian ada di tengah-tengah hutan yang ada akses jalan ya, yang memang tidak mungkin hadir perusahaan-perusahaan yang komersil. Jadi memang harus datang yang itu disubsidi oleh negara. Kalau di udara ada yang namanya jembatan udara ya Mbak. Ini sama sebenarnya dengan konsep tol laut tapi di sisi udara. Jadi dia menekan disparitas harga dengan konsep Indonesia sentris lagi. Jadi akhirnya pertumbuhan ekonomi itu merata. Tidak hanya besar di Jawa aja tapi juga sampai ke timur. Satu lagi juga di sektor perkereta apian. Mungkin tidak sampai Papua ya, tetapi kita lihat di Jawa aja itu banyak sekali transportasi yang dibutuhkan, tetapi secara komersil mungkin belum menguntungkan buat operator. Harganya kalau mau harga keekonomian pasti mahal atau tidak terjangkau oleh masyarakat, sehingga disubsidi juga. Ada di Jawa ya, di jalur di Jawa Tengah itu beberapa rute, itu rute-rute perintis. Jadi mungkin kalau naik kereta bayarnya cuma 6.000, padahal itu antar kota karena disubsidi oleh negara gitu. Jadi ini yang tadi kalau Mbak nanya soal Indonesia sentris itu wujudnya. Tidak melulu membangun, kalau dibangun tadi kita udah cerita ya, bandara perintis, pelabuhan perintis, tapi juga angkutannya. Karena kalau angkutan tuh kaitannya kan dengan harga yang harus dibayar. Kalau harganya tidak terjangkau, ya masyarakat pasti nggak punya akses ke sana ya. Makanya negara harus hadir agar harga itu ada keterjangkauan dan kemudian masyarakat bersedia gitu untuk beralih menggunakan transportasi umum. Transportasi umum salah satu hal yang terus digencarkan oleh pemerintah agar masyarakat memberdayakan itu semua ya, Bu Dita. Bu Dita, dengan kita tadi Bu Dita cerita terkait dengan integritas, konektivitas, transportasi, apakah kita sudah bisa dikatakan dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN? Ya, kadang-kadang begitu ya, masyarakat itu bilang, coba kayak Singapura gitu, bandara canggih keren gitu ya. Jangan lupa, Singapura cuma punya satu bandara. Indonesia lebih dari 300 bandara kan. Jadi memang kalau mau membandingkan dengan negara ASEAN itu kita agak kurang apple to apple ya. Karena yang punya wilayah seluas ini kan hanya Indonesia. Yang punya 17.000 pulau hanya Indonesia. Mungkin secara karakteristik negara agak mirip itu di Filipina ya. Tapi Filipina juga kan pulaunya tidak banyak. Memang dia negara kepulauan tapi jelas tidak sebesar kita. Jadi saya mungkin kalau bicara membandingkan secara konektivitinya agak kurang apple to apple ya. Tetapi mungkin lebih enak kalau kita bicara soal leadership atau kepemimpinan kita di sektor transportasi. Satu aja, belum ada negara di ASEAN yang punya kereta cepat, ya kan? Nah itu aja. Saya pernah dengar cerita nih, beberapa testimoni orang Malaysia, orang Singapura, itu datang ke Indonesia hanya karena penasaran, mau naik kereta cepat gitu kan, yang memang hanya ada di Indonesia. Jadi menurut saya, connectivity memang kita masih punya PR ya, ada daerah yang mungkin keterjangkauannya juga belum bisa gitu. Tetapi bahwa kita sudah leader di transportasi dengan punya sesuatu yang negara lain nggak punya, dan itu terbukti bermanfaat dan banyak sekali orang yang memberikan testimoni yang sangat positif. Itu kemudian juga LRT yang otonomus, tidak ada masinisnya, dan itu semua dibuat dengan sumber daya dari negara kita sendiri. LRT itu Mbak, itu dari mulai pengadaan gerbong, pembangunan relnya, sampai persinyalan, itu semua dari BUMN dalam negeri. Jadi itu yang saya pikir perlu menjadi sebuah kebanggaan kita ya, dan yang penting juga masyarakat memanfaatkan dan mendapatkan ini ya, dampak yang positif. Jadi itu yang saya pikir kita perlu melihat dari angle itu.
Karena kalau bicara konektivitas antar negara di ini memang agak kurang bisa dibandingin ya. Yang terpenting adalah kita mampu menciptakan konektivitas di wilayah Wilayah kita seperti sendiri, itu ya, Bu betul Dita, ya. sekali ya. Memang konektivitas antar negara juga penting ya. Tapi saya rasa kita tidak terlalu banyak isu soal itu. Kita terbuka dengan negara manapun ya selama memang itu mengikuti ketentuan-ketentuan wilayah udara atau laut yang ada di negara kita. Yang terpenting adalah menciptakan pemerataan di Indonesia itu sendiri Betul, ya, Bu Dita ya. betul Bu, sekali. terkait kita berbicara tentang digitalisasi, Bu Dita. Bagaimana perkembangan dalam transportasi dan infrastrukturnya? Apakah sudah memadai? Digitalisasi itu selalu proses yang berjalan. Kita istilahnya tuh living proses ya. Nggak pernah ada berhentinya. Karena kalau bicara digitalisasi berarti bicara teknologi ya. Sementara kalau teknologi digital ini selalu evolve ya, berubah terus, berkembang terus. Nah, kita memang dalam tahap untuk mengimplementasikan khususnya di dalam sistem ya, sistem transportasinya. Karena dengan digitalisasi satu aja, misalnya sistem pembayaran misalnya, terdigitalisasi. Ini sebenarnya kita boleh bicara hikmah dari pandemik ya. Iya. Di situ dipercepat tuh semua digitalisasi yang sebenarnya perencanaannya sudah lama gitu. Tapi kita merasa belum punya satu yang mandatori, ngapain saya berlakukan ya? Iya. Dengan sistem lama aja aman gitu kan. Tapi dengan adanya pandemi kita semua langsung disadarkan bahwa nggak bisa ditawar lagi. Digitalisasi itu is a must ya. Dan ini yang memang sudah mulai diterapkan di transportasi Indonesia. Kalau experience-nya masyarakat mungkin sekarang berbagai pembayaran juga sudah benar-benar cashless, bahkan seamless ya. Mau naik dari satu transport ke transport yang lain, khususnya di perkotaan, itu semua sudah istilahnya sudah seamless ya, bisa menggunakan platform pembayaran yang sama. Dan kita bekerja sama juga tentu dengan financial institution ya, dengan sektor keuangan. Jadi menurut kami ini sebuah kemajuan yang sangat baik ya, bahkan mungkin di luar prediksi kita bahwa ini akan secepat ini gitu ya. Kemudian juga digitalisasi di sektor pelabuhan, Mbak. Kita punya aplikasi atau platform itu namanya InaPortNet, yang ini menghubungkan sekian ratus pelabuhan besar dan kecil itu dalam satu aplikasi. Sehingga bisa mengurangi dampak-dampak seperti kurangnya pengawasan, atau kemudian juga dampak keselamatan, karena semuanya tersistem gitu ya. Dan ini juga mengurangi potensi-potensi adanya korupsi yang memang itu tata kelola yang tidak baik gitu ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan dan beberapa waktu yang lalu kita juga dapat penghargaan dari Menpan RB ya karena dianggap punya satu achievement di dalam reformasi birokrasi dengan melakukan digitalisasi yang itu bisa mengurangi birokrasi kepengurusan izin misalnya. Karena kami regulator kan memang mengeluarkan izin-izin ya, semua terdigitalisasi. Kemudian juga digitalisasi soal izin berlayar, izin terbang, itu semua sudah menggunakan teknologi dan terbukti memang ini bisa meningkatkan aspek safety maupun juga governance atau tata kelola. Di darat, laut, udara, semuanya sudah tersistematis dengan digitalisasi. Mulai dari bus juga punya busway, semuanya cashless gitu ya. Tidak ada yang namanya untuk harus menciptakan konektivitas antar wilayah seperti itu ya Bu. Tantangan yang dihadapi sejauh ini selama 10 dekade terakhir ini Bu Dita, sampai kita bisa berjuang dan survive menghadapi COVID-19 itu seperti apa Bu Dita? Ya, tantangan pasti ada ya. Di balik peluang itu selalu ada tantangan. Begitu juga sebaliknya ya, di balik tantangan selalu ada peluangnya. Kalau kita bicara tantangan di sektor transportasi tentu adalah yang ini sebenarnya juga jadi peluang adalah kondisi geografis kita yang begitu besar dengan pulau-pulau yang tersebar dari barat ke timur, utara ke selatan. Kami harus akui masih ada beberapa wilayah yang mungkin secara konektivitinya belum bisa 100% gitu ya. Masih banyak yang memang belum bisa mendapatkan infrastruktur maupun pelayanan yang sama gitu. Ini tentu menjadi tantangan ya. Jadi bicara kondisi geografis. Lalu yang kedua juga adanya beberapa proyek-proyek yang memang proyek strategis nasional, kalau dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sudah banyak yang terselesaikan, tetapi masih ada juga yang perlu dilanjutkan, atau bahkan mungkin baru mau dimulai. Jadi tadi ya kalau ditanya program strategis nasional di periode Pak Joko Widodo, memang ada yang belum selesai Mbak. Dan secara roadmap-nya memang itu harus diselesaikan setelah periode beliau gitu. Itu tantangan juga ya. Lalu yang ketiga adalah koordinasi pusat dan daerah.
Ini mungkin isu di banyak kementerian dan sektor ya, tidak hanya transportasi. Bagaimana pusat dan daerah ini bisa bersinergi ya dan punya visi yang sama. Karena kadang hambatan yang ada di setiap kota atau kabupaten ini bukan karena tidak adanya inisiatif atau program dari pusat, tetapi bisa jadi karena mungkin daerahnya belum mengalokasikan sumber daya yang cukup. APBD-nya mungkin belum memprioritaskan transportasi ya, karena dianggap bukan infrastruktur dasar gitu. Lebih prioritas untuk sekolah, untuk pengairan dan sebagainya. Sehingga transportasinya agak istilahnya jadi prioritas nomor sekian gitu ya. Nah, ini juga kan menjadi tantangan sebenarnya. Makanya kita betul-betul ini harus selalu berkolaborasi dengan daerah ya. Bagaimanapun masyarakat ini kan yang menyentuh langsung ini daerah kan. Ya, jadi ada apa-apa katakanlah misalnya nih, tiba-tiba kami dapat keluhan ya, nih Mbak, ini kenapa kok ada orang perhubungan ngederek sembarangan mobilnya, macam-macam gitu ya, terus parkir nggak jelas, padahal itu ada ranah-ranah daerah yang juga harus bertanggung jawab ya, gitu. Nah ini yang hal-hal semacam ini, jadi bagaimana pusat daerah berbagi peran, tapi juga punya kolaborasi yang baik, sehingga masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang terbaik juga. Kolaborasi yang paling penting ya, Bu Dita, agar terintegrasi di seluruh wilayah di Indonesia. Betul. Utamanya di daerah terpencil, terluar, dan terdepan, 3T itu sendiri ya, Bu Dita. Betul. Geliat ekonomi sejauh ini dalam 10 tahun terakhir dalam pembangunan infrastruktur transportasi seperti apa, Bu Dita, dalam Kementerian Perhubungan? Ya, kalau kita lihat data dari BPS gitu ya, memang transportasi ini punya efek yang cukup besar terhadap inflasi, terhadap pertumbuhan perekonomian. Jadi kita lihat aja waktu pandemi COVID ya, karena transportasi waktu itu ada pembatasan yang luar biasa, sektor ini turun mungkin sampai 20-30% penurunannya. Ini dampak kepada perekonomian juga luar biasa. Jadi kalau kita lihat istilahnya tuh transportasi itu seperti bandul utama di dalam pertumbuhan ekonomi negara ya. Ya ini nggak kita pungkiri sih, apalagi sekali lagi negara kita negara yang butuh banget kan ya mobilitas dan konektivitas transportasi tadi. Jadi dengan mulai pulih pasca pandemik dan tadi pembangunan yang ada 521 pembangunan infrastruktur, tentu dampaknya kepada geliat perekonomian Indonesia cukup besar. Kita lihat nih mungkin Indonesia negara yang masih positif ya, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu besar, tetapi setidaknya masih positif pertumbuhannya dibandingkan negara-negara lain gitu. Dan kalau kita lihat kontribusi dari sektor ini cukup besar. Ada mungkin sekitar 20% kontribusinya ya, dan saya rasa ini satu hal yang signifikan gitu. Dan bagaimana transportasi akan perform juga akan berpengaruh kepada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dan sampai saat ini kita melihat masih positif dampaknya. Tentu kita berharap nanti khususnya juga di pemerintahan selanjutnya ini bisa dilanjutkan ya. Capaian selanjutnya, Bu Dita, apa yang ingin dicapai dalam pembangunan infrastruktur agar lebih terintegrasi, konektivitas, juga meningkatkan pelayanan mungkin dan keselamatan itu seperti apa, Bu Dita? Ya, tentu harapannya ya, ini kita bicara harapan ya. Ya Oke, kalau harapan ya tentu apa yang sudah dirintis di pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, mungkin juga Pak Presiden juga ikut melanjutkan juga ya beberapa program dari pemerintahan sebelumnya. Dan kemudian yang dirintis dan dibesarkan di periode 10 tahun terakhir, ya harapannya itu dilanjutkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ada program yang mungkin baru dimulai, ada yang di tengah jalan, ada yang sudah jadi tapi mungkin manfaatnya belum optimal, harus dilanjutkan. Sayang gitu ya, dalam arti ujungnya kan kita harus berpikir bagaimana masyarakat itu mendapat kemanfaatan ya. Kalau ini tidak ada keberlanjutan, ya tadi saya khawatirnya adalah ya tentu masyarakat tidak mendapatkan layanan yang optimal. Jadi nomor satu adalah melanjutkan apa yang sudah dirintis ya. Kemudian yang kedua ya tadi yang saya juga tekankan, bagaimana pusat dan daerah itu makin kolaboratif. Makin kolaboratif, visinya sama. Semua kembali untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Bukan hanya berdasarkan berapa tahun saya memerintah ya dalam satu periode gitu ya. Ini memang harus punya visi leaders yang jangka panjang gitu ya. Dan yang ketiga tentu kita berharap ada perubahan-perubahan yang mendasar dalam bagaimana masyarakat bermobilitas. Ada transisi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum ya. Karena ini penting banget Mbak, kaitannya kalau kita bicara
5-10 tahun ke depan itu kan sebenarnya bicara green economy, ya, green transportation, sustainable transportation. Nah, kalau kita terus berkutat dengan kendaraan pribadi, macet, polusi, ya tentu visi soal keberlanjutan dan green tadi nggak akan tercipta. Nah, ini yang saya pikir harapan ya, wishlist kita adalah 3 poin tadi. Untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat agar lebih green. Betul, Gitu ya, Bu iya, Adita. lebih ramah lingkungan ya, dan pasti untuk anak cucu kita nanti, cucu saya, kalau kamu kan cucunya masih panjang ya nanti. Itu mudah-mudahan juga mendapatkan sesuatu yang legacy atau warisan yang tentunya juga membuat mereka juga lebih maju ya. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga turut andil ya Bu Dita ya untuk Sangat, ya. itu sangat penting. Jadi nggak mungkin pemerintah itu jalan sendiri. Memang kami ini regulator, juga membangun, juga menyediakan program, ada juga pelayanannya. Tapi tanpa partisipasi masyarakat yang tadi ya, yang juga ikut memelihara infrastruktur kita, kemudian juga mau beralih menggunakan transportasi umum, ini ya kita sia-sia juga kalau itu nggak diikuti dengan partisipasi penuh dari masyarakat. Tapi saat ini dengan banyaknya moda transportasi umum yang sudah bagus gitu ya Bu Dita, tapi disayangkan sekali masyarakat masih kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan macet berkepanjangan seperti itu ya Bu Dita. Solusi yang paling tepat untuk di masa mendatang itu seperti apa? Ya memang solusinya sekali lagi tadi yang sudah disinggung-singgung ya Mbak adalah integrasi. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan transportasi umum massal seperti perkereta-apian atau bis atau pesawat itu langsung terkoneksi juga dengan moda yang lain. Kan ya kita harus cara berpikir kita ya dari pengguna ya. Ketika mereka keluar rumah sampai katakanlah ke stasiun, saya mau naik apa? Nanti kita sampai tujuan dari stasiun mau balik lagi ke rumah, saya naik apa? Istilahnya first mile and last mile-nya itu juga kita harus pikirin. Jadi ini mungkin juga tantangan dari pemerintahan selanjutnya nanti ya, bagaimana yang saya istilahkan first mile dari rumah kita menuju simpul transportasi sampai dari simpul transportasi ke tujuan akhir itu semua terkoneksi. Di kota-kota besar masih banyak PR-nya sih. Di Jabodetabek saja mungkin masih banyak yang setelah keluar dari stasiun kereta KRL misalnya ya memilih menggunakan taksi atau menggunakan ojek online misalnya ya. Nah, ini isu-isu seperti itu yang saya pikir juga mungkin perlu diselesaikan agar masyarakat juga makin berkeinginan untuk menggunakan transportasi umum. Terakhir Bu Dita, closing statement untuk pesan buat masyarakat sekitar dan khususnya untuk pemerintahan di masa yang mendatang terkait dengan integrasi transportasi di Indonesia seperti apa? Ya, tentu kalau untuk masyarakat pengguna ya, ini kita perlu ya sama lagi lah ya, pemerintah dan juga masyarakat pengguna ini kita perlu punya perannya masing-masing ya, bahwa peran masyarakat tentu kita menyediakan fasilitas infrastruktur dan program layanan gitu, berharap juga masyarakat bisa memanfaatkan itu, tentu dengan hal-hal yang konkret ya, menggunakan, ikut memelihara, tapi juga kami terbuka untuk masukan, kritik, saran gitu, supaya itu yang sifatnya konstruktif ya, untuk kita lakukan perbaikan ke depan. Jadi berharap makin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum. Lalu yang kedua, kalau untuk pemerintahan selanjutnya ya, sekali lagi kami sangat berharap adanya keberlanjutan dari program-program yang sudah ada, pembangunan yang sudah ada dilanjutkan. Tentu jika ada hal baru, itu satu hal yang wajar ya, tetapi jangan lupakan yang sudah ada sekarang ini perlu terus dilanjutkan supaya nanti pemanfaatannya optimal dan investasi yang sudah dikeluarkan, biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah juga tidak sia-sia ya. Dan pada ujungnya adalah ya tadi sekali lagi masyarakat tentu bisa memanfaatkan pembangunan yang sudah dilakukan dan sekali lagi juga ikut sama-sama kita menjaga agar infrastruktur kita ini betul-betul bisa optimal melayani. Gitu. Baik Bu Dita, dengan adanya infrastruktur peningkatan konektivitas semakin terbuka lebar seperti itu, peluang kerja, peluang pekerjaan bagi masyarakat, menciptakan ekonomi baru, itu juga berpeluang besar di masa yang mendatang. Betul. Bu Dita, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Salam sehat Bu Dita. Salam sehat. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.